imam yang telah disepakati oleh kaum muslimin, maka mereka disebut khawarij. Yang memberontak ini disebut khawarij. Sama saja apakah dia memberontak di masa sahabat kepada khulafaur rasyidin, atau dia memberontak di masa tabi'in, atau di masa para imam, pada setiap zaman. Antum lihat, pada setiap zaman kalau orang memberontak, maka dia dikatakan khawarij. Dan masih banyak lagi penjelasan para ulama ahlu sunnah tentang masalah ini. Dan pemberontakan ini yang pertama kali adalah dimulai dengan khawarij. Karena itu Nabi SAW sudah mengatakan kepada para sahabat, kalau seandainya aku bertemu dengan mereka pada masanya khawarij, aku akan bunuh mereka, kata Rasulullah. Tidak ada firqah yang sesat yang Nabi akan membunuh mereka kecuali khawarij. Sampai Nabi mengatakan, la in adraktuhum la aqtulannahum qatla Thamud. Jika aku menjumpai mereka, niscaya aku akan bunuh mereka seperti dibunuhnya kaum Thamud. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Baihaqi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, menunjukkan jeleknya khawarij. Dan setiap zaman ada, termasuk pada masa sekarang juga, orang-orang yang memberontak pada pemerintah dan menganjurkan untuk keluar dari pemerintah, memberontak. Inilah ciri-ciri daripada khawarij. Dan akibatnya apa memberontak itu? Akibatnya terjadi kekacauan, terjadi kekacauan, tidak ada rasa aman, terjadi pertumpahan darah. Bahkan orang-orang yang tidak berdosa pun ikut tertumpah darahnya, padahal darahnya seorang muslim itu lebih mulia daripada Ka'bah yang mulia. Bahkan Nabi bersabda, la zawalu dunya ahwan indallahi min qatli rajulin muslim. Kata Nabi, la zawalu dunya ahwan 'ala Allah min qatli rajulin muslim. Hancurnya dunia lebih ringan dosanya di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Hadis ini sahih dari Tirmidzi dan Nasai dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Kemudian ikhwani fiddin, azakumullah, kita tanyakan kepada mereka yang memberontak, apa manfaatnya? Tidak ada manfaat. Berapa puluh tahun mereka memberontak kepada penguasa, dan apa yang dihasilkan oleh mereka? Dari buku-buku yang mereka tulis, ceramah-ceramah yang mereka sampaikan untuk memberontak kepada penguasa, kemudian menghasung rakyat untuk memberontak kepada penguasa, apa manfaatnya? Puluhan tahun yang mereka lakukan, tidak ada perubahan sama sekali, baik untuk diri mereka maupun untuk pemerintah maupun untuk rakyat. Nggak ada perubahan sama sekali. Yang ada kekacauan demi kekacauan, yang ada kerusakan demi kerusakan, yang ada pertumpahan darah, dan yang ada kebencian dan mendoakan kejelekan kepada penguasa. Padahal sebaliknya, kata Fudail bin Iyad, kalau seandainya aku mempunyai doa yang makbul, aku akan doakan kepada penguasa. Karena apa? Karena penguasa ini baik, baik seluruh rakyatnya. Kalau penguasa jelek, jelek semua rakyatnya. Makanya kalau aku punya doa-doa yang makbul, maka aku akan doakan kepada siapa? Aku akan doakan kepada penguasa. Ini jejak salafus saleh. Jejak salafus saleh seperti itu. Bukan seperti khawarij yang tujuannya ingin merusak. Ya, kalau dia tidak sampai kepada penguasa, dirusak bangunan, dibunuh orang-orang yang tidak berdosa. Ini khawarij. Dan sampai hari ini masih ada di mana-mana di dunia Islam. Dan kita berlindung dari mereka. Kemudian yang kelima, kita masuk poin yang kelima. Akan terjadinya perpecahan dan perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin. Nabi SAW bersabda, untuk melihat halaman 61, poin yang kelima, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Sungguh orang yang masih hidup di antara kalian sepeninggalku, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Ini kabar dari Rasulullah SAW mengenai apa yang akan terjadi pada umatnya sepeninggal beliau, berupa banyaknya perselisihan baik dalam pokok agama maupun cabangnya, baik perkataan, perbuatan dan keyakinan. Dan ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwa umatnya akan terpecah menjadi 73 golongan. Seluruhnya berada di neraka kecuali satu golongan, yaitu golongan yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya.
Sesungguhnya perpecahan dan perselisihan dalam Islam adalah tercela. Banyak sekali dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah mencela perpecahan dan perselisihan. Di antaranya Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 105, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim." Seperti orang-orang yang bercerai-berai dari kalangan ahlul kitab. Mereka bercerai-berai dalam masalah agama, dalam perintah, dalam agama Allah, dalam perintah dan dalam larangannya setelah datang pada mereka keterangan yang jelas berupa hujah-hujah Allah yang mereka bercerai-berai dalamnya dan merupakan kebenaran yang mereka ketahui, namun mereka sengaja menyelisihinya. Mereka menyelisih perintah Allah dan memutuskan perjanjian mereka dengan Allah sebagai sikap lancang mereka terhadap Allah. Dan bagi mereka yang bercerai-berai, mereka akan mendapatkan azab yang besar dari Allah SWT. Kemudian di dalam ayat yang lain juga Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 159. Allah berfirman, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai' innama amruhum ila Allah tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun." Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi terpecah dalam golongan-golongan, sedikit pun bukan tanggung jawabmu Muhammad atas mereka. Sesungguhnya urusan mereka terserah kepada Allah. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang mereka perbuat. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Taisir Kaimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, beliau mengatakan ayat ini menunjukkan bahwasanya agama memerintahkan untuk berjamaah dan bersatu serta melarang dari perpecahan dan perselisihan dalam prinsip agama, bahkan dalam setiap permasalahan agama, baik yang pokok maupun cabangnya. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, tentang umat ini menjadi terpecah menjadi 73 golongan. Ini hadisnya sahih, riwayat-riwayatnya sahih. Antum lihat di halaman 66 Rasulullah bersabda, halaman 66-67, Nabi bersabda, "Ala inna man qablakum min ahlil kitabi iftaraqu ala 72 millah wa inna hadhil millata sataftariqu ala 73 72 fin nari wa wahidatun fil jannati wa hiyal jamaah." Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari ahlul kitab telah berpecah belah menjadi 72 golongan. Sesungguhnya umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 golongan tempatnya dalam neraka, dan hanya satu golongan yang dalam surga, yaitu al-jamaah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ahmad, Al-Hakim, Ad-Darimi, Al-Ajurri dalam kitabnya Syariah, Al-Lalikai dalam kitabnya As-Sunnah, disahihkan oleh Imam Hakim dan Imam Az-Zahabi dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, disahihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, disahihkan juga oleh Syekh Albani, dan terdapat dalam silsilah hadits as-sahihah di juz yang pertama. Kemudian dalam hadis yang lain, ketika Nabi menyebutkan tentang al-jamaah, yaitu satu yang masuk surga, Nabi menyebutkan kulluhum fin nari illa millatan wahidatan ma ana alaihi wa ashabi. Semua golongan tersebut tempatnya di neraka kecuali satu, yaitu yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Hakim dari Abdullah bin Amr. Hadis ini derajatnya hasan. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, tentang perpecahan ini sudah ada sejak terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa arda. Nabi menyebutkan akan terpecah umat ini, dan terbukti umat ini pecah, dan pokoknya itu 4. Dari ahlul bidah, ahlul ahwa, pokoknya 4. Yang pertama Syiah,
yang kedua Khawarij, yang ketiga Qadariyah, yang keempat Murji'ah.